Oke, selamat sore, salam dan bahagia, salam sejahtera untuk kita semua, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, salam. Salam, semua sehat semua. Pada sore hari ini kita akan mengkaji atau mempelajari pengantar bisnis. Kajian pada sore hari ini adalah akan mengkaji tentang manajer profesional. Berdasarkan RPS yang lalu sudah saya sampaikan bahwa pengantar bisnis itu adalah suatu kegiatan aktivitas tentang suatu sistem pelajaran yang harus mengkaji materi atau teori tentang kayak apa sih manajer yang profesional. Untuk itu, sebelum kita melanjutkan materi pelajaran, kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur bahwa pada sore hari ini kita diberi kenikmatan sehat sehingga bisa bertatap muka atau belajar bersama tentang memahami tentang manajer profesional. Adapun kriteria atau materi yang kita pahami sesuai dengan PPT yang sudah saya buat ini, semoga sama-sama kita memahami. Dan selanjutnya nanti bisa memperdalam pemahaman untuk bisa ditanyakan setelah kita sampaikan. Oke, lanjut, Pak. Yang pertama, dalam capaian dan indikator pembelajaran, mahasiswa mampu memahami ciri-ciri manajer profesional. Yang pertama, mampu menjelaskan apa itu sih manajer. Yang kedua, mampu menyebutkan ciri-ciri manajer profesional. Yang ketiga, menjelaskan tugas dan fungsi manajer. Yang keempat, manajer memahami peran yang sebagai job description daripada seorang manajer itu sendiri. Next. Adapun apa yang materi yang akan kita kaji atau kita pahami pada sore ini, pertama adalah tentang pengertian. Yang kedua, tipe manajer. Yang ketiga, ciri-ciri manajer. Yang keempat, tugas dan fungsi. Yang kelima, keterampilan. Yang keenam, peran manajer. Ya, next. Sekarang yang akan kita pahami tentang pengertian manajer. Manajer itu siapa? Manajer yaitu orang yang mengatur pekerjaan atau kerjasama antara berbagai kelompok atau sejumlah orang untuk mencapai sasaran atau tujuan. Selanjutnya adalah seorang yang melakukan segala perencanaan, maksud saya, proses, pengorganisasian, pengarahan, serta pengawasan dari para anggota organisasi itu untuk mencapai tujuan atau yang disampaikan oleh James A. F. Stoner. Lanjut. Setelah itu kita memahami tentang tipe manajer.
Tipe manajer itu ada di lini pertama, lini menengah, dan lini puncak. Sedangkan lini pertama disebut juga manajemen operasional, yaitu suatu manajemen tingkatan paling bawah. Itu lini pertama. Sedangkan lini kedua, manajemen yang ada di antara manajer lini pertama dan dengan manajer puncak. Sekarang apa sih manajer puncak? Manajer puncak yaitu disebut juga dengan executive officer, merupakan tingkat manajemen paling atas dan memiliki otoritas tertinggi di sebuah organisasi. Begitu. Otoritas ini yang ditegurkan. Kewenangan. Lanjut, Mbak. Sedangkan ciri-ciri manajer profesional itu ada 8 kriteria. Yang pertama, pandai membangun motivasi. Yang kedua, pandai dalam mencari peluang. Yang ketiga, mengalokasi sumber daya. Yang keempat, menjadi benteng dalam menghadapi kendala. Yang kelima, memiliki integritas dan kejujuran. 6 adalah bertanggung jawab. Yang ketujuh, memiliki interpersonal atau pribadi baik. Yang kedelapan adalah disiplin. Pandai dalam mencari peluang. Peluang ini adalah kalau istilah bahasa ekonomi kapitalis adalah time is money. Tapi kalau ekonomi umum adalah time is apa, Mbak? Time is kalau kapitalis time is money. Itu kalau filsafatnya. Tapi kalau ekonomi umum adalah time is opportunity. Adalah kesempatan atau peluang. Kembali ke yang pertama adalah motivasi. Membangun kepercayaan. Antara staf yang satu dengan staf yang lain adalah dipadukan. Agar dalam sistem organisasi yang dibangun seorang manajer profesional adalah tidak boleh staf itu mempunyai pemikiran yang berbeda-beda. Jadi satu alur. Itu. Yang ketujuh adalah memiliki interpersonal yang baik. Karakter atau perilaku. Seorang manajer itu harus punya perilaku yang baik. Bertanggung jawab. Disiplin adalah punya langkah kepastian hukum. Kalau iya ya, kalau tidak ya tidak. Kalau berani ya berani, kalau tidak berani jangan berani. Kalau istilah Ki Hajar Dewantara adalah nek wani yo wani, nek ora wani ojo wani. Itu loh sifat sportivitas, gitu. Sportif, disiplin, gitu. Itulah karakter seorang manajer yang profesional. Ciri-ciri manajer profesional. Sekaligus harus proporsional. Gitu. Paham nggih? Selanjutnya, sekarang tugas dan fungsi manajer. Manajer yang profesional punya tugas dan fungsi sebagai berikut. Yang pertama adalah melakukan perencanaan. Kalau dalam manajemen istilah PUAK, gitu. Dalam PUAK itu planning, organizing, activating, dan controlling. Itu. Yang pertama adalah melakukan perencanaan. Yang kedua, mengatur dan mengawasi manajemen.
Jadi job description yang sudah diberikan atau wewenang dan tanggung jawab kepada staf itu harus diatur sesuai dengan porsi dari staf. Berikutnya adalah membangun kepercayaan antar staf. Ya. Jadi antar staf itu tidak boleh saling curiga mencurigai. Harus satu persepsi atau satu tujuan. Setelah itu manajer harus mengevaluasi pekerjaan divisi atau bagian-bagian pekerjaan. Ada divisi pemasaran, ada divisi keuangan, ada divisi produksi, ada divisi lingkungan dan sebagainya. Mengorganisasi setiap divisi, melakukan pengarahan terhadap alur pekerjaan, yang berikutnya menentukan standar. Jadi standar ini tidak boleh melebihi dari apa yang ditetapkan oleh manajemen. Begitu, itu tugas dan fungsi manajer. Berikutnya, next Mbak. Keterampilan manajer sekarang. Manajer harus punya keterampilan, harus punya skill yang kuat, gitu ya. Yang pertama keterampilan tentang teknis, yaitu kemampuan menggunakan prosedur, teknik, dan pengetahuan bidang khusus. Yaitu seorang manajer punya skill sesuai dengan bidang garap yang diberikan tugasnya kepada seorang manajer itu. Jadi harus kalau sudah berani menerima siap tugas tentang apa yang ditugaskan, seorang manajer profesional tidak boleh mengelak atau wah saya tidak bisa. Tadinya bilang wah saya bisa, tapi ternyata setelah tugas atau kewenangan itu diberikan, dia bilang tidak bisa. Itu tidak sportif namanya. Kalau sudah iya iya, kalau tidak ya tidak. Gitu. Yang berikutnya interpersonal, yaitu kemampuan untuk kerjasama, memahami dan memotivasi orang lain sebagai individu atau dalam kelompok. Yang pertama dalam kerjasama itu pertama adalah dalam sharing, diskusi. Terus sekaligus dalam diskusi itu memberi motivasi kepada stafnya, individu maupun kelompok. Itulah seorang manajer harus bisa melakukan itu, punya keterampilan itu. Jangan bolak-balik seorang manajer itu tanya dan tanya. Ya boleh tanya, tapi sesuai dengan porsi atau kewenangan untuk apa yang ditanyakan. Kalau karyawan melaksanakannya kurang sesuai dengan spek, ya itu harus ditanya. Kenapa ini kok hasil produknya begini? Itulah keterampilan manajer untuk mengkoordinasikan. Yang ketiga adalah konseptual. Jadi seorang manajer mempunyai kemampuan untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan semua kepentingan dan aktivitas organisasi. Jadi apa yang ada di dalam lingkungan pekerjaan, seorang manajer yang profesional itu harus mampu mengkoordinasi seluruh staf dan mengintegrasikan apa-apa yang tadinya tercecer, tidak termanage dengan baik, harus mampu diintegrasikan dalam semua kepentingan dan aktivitas organisasi. Itu gambaran sementara keterampilan manajer. Berikut, Mbak. Sekarang peran manajer. Inilah yang sangat penting untuk dipahami. Menurut penelitian Henry Mintzberg atau manajer
sebenarnya memiliki 10 peranan dasar yang digolongkan menjadi 3 kategori dasar yang dipublikasikan dalam Men's Book on Management Insight or Strategy Strength Wood Organization pada tahun 1990. Atau boleh kalau boleh dikenal sekarang yang bisa kita kasih adalah teori SWOT. Atau kalau bahasa Indonesia HTAG. Seorang manajer yang profesional harus mampu menghadapi itu HTAG. Yaitu H, hambatan, T, tantangan, A, ancaman, dan G itu gangguan. Itu loh. Setiap organisasi itu selalu menghadapi itu. No? Hambatan, ya. Yang senang pasti memuji, ya. Itu dalam organisasi. Yang tidak senang mesti menskredit. Tapi seorang manajer itu bagaimana? Punya skill untuk memadukan antara yang senang dengan yang tidak senang. Itu dengan interpersonal role. Terus informasi role, decision role. Ya. Itu kira-kira yang wajib seorang profesional dilaksanakan. Jadi tidak bisa lagi seorang manajer menawar-nawar, saya bisanya ini, saya bisanya ini. Jadi sekali lagi, seorang manajer yang profesional harus memiliki suatu semangat dan dedikasi yang tinggi. Begitu? Mungkin selanjutnya, Mbak. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami untuk mengkaji tentang manajer yang profesional sekaligus proporsional. Menjadi manajer yang puncak. Silakan bagi yang mau memperdalam. Silakan, Mbak. Mas Riki Kurniawan mungkin. Atau siapa yang mau tanya, silakan. Silakan, Mbak. Baik, Pak, saya izin bertanya. Ya. Nama saya Cici, sebelumnya salam dan bahagia. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Di sini tentang manajer ya, Pak. Jadi menjadi seorang manajer itu adalah profesi atau jabatan yang banyak diminati oleh sebagian orang. Nah, selain memahami peran dan tugasnya, tadi kita telah mempelajari tentang bagaimana kita untuk menjadi ciri-ciri manajer yang profesional. Nah, Pak, menurut Bapak bagaimana nih Pak untuk membangun relasi dengan komunikasi yang baik, kemudian ketika kita ingin naik jabatan, apakah relasi ini bisa digunakan dalam konteks mungkin jalur orang dalam atau apakah itu juga dinamakan sebagai relasi, Pak? Terima kasih. Ya, baik sekali pertanyaannya. Jadi seorang manajer yang profesional harus bisa memilih dan memilah. Memilih seorang relasi. Relasi itu kan kayak ketemunya dua orang atau lebih, gitu, untuk dijadikan partner, gitu, sharing, diskusi, itu relasi atau customer, gitu ya, itu juga bisa dikatakan relasi, gitu. Langganan, gitu, pelanggan, itu juga relasi. Bila suatu saat, apakah bisa relasi itu bisa ikut serta, gitu, untuk mengurus kenaikan pangkat, gitu ya Mbak Cici? Iya Pak. Ya, jadi saya kira serupa tapi tidak sama. Kalau relasi itu kan untuk mengembangkan usahanya, ya enggak? Usaha. Kenaikan pangkat juga suatu usaha, tapi caranya yang beda, metodenya yang beda. Relasi orang dalam
kebetulan ada karyawan yang pada saat itu mau naik pangkat, apakah bisa seorang relasi itu bisa membantu untuk proses kenaikan pangkat? Kemungkinan bisa, kemungkinan tidak. Kemungkinan yang pertama adalah tidak bisa. Karena kalau kenaikan pangkat itu ada sistem. Gitu. Ada administrasi yang harus diurus ini. Ya. Itu ada gitu. Yang kedua adalah bisa nggak relasi? Ya kalau relasi itu memang ya tahu tentang proses administrasi yang harus mengantar relasi itu bisa naik pangkat, mungkin ya bisa. Tapi kemungkinan besar tidak bisa karena tadi itu sistem yang untuk naik pangkat itu sudah ada cara atau metodologi sendiri. Itu gitu, Pak. Kira-kira Baik, begitu. Pak. Terima kasih banyak atas jawabannya, Pak. Sudah paham kah? Kira-kira? Sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Ya. Selanjutnya, monggo. Ya, Pak. Pada materi tersebut kan sudah dijelaskan bahwa ada 3 tipe manajer, yaitu lini pertama, menengah, dan juga puncak. Nah, Ya. pertanyaan saya adalah peran manajer yang seperti apa yang akan menjadi tanggung jawab pada manajer puncak? Terima kasih, Pak. Ya. Jadi gini sudah istilahnya pada puncaknya itu seorang manajer yang profesional adalah menduduki jabatan itu manajer puncak. Ya. Manajer puncak harus menguasai segala-galanya. Ya. Khusus dalam bidang job description-nya, dalam bidang garapnya itu. Harus jangan istilahnya, waduh Pak, dulu pada waktu materi ini saya dulu pada waktu kuliah saya tidak masuk Pak, jadi saya nggak bisa. Itu tidak ada istilah itu. Ya. Seorang manajer ya sudah tidak ada istilah alasan saya tidak masuk kuliah lah, tidak ada. Ya. Pasti bisa. Karena seorang manajer puncak tadi saya katakan bahwa harus memiliki perilaku polisi, bukan polisi yang suka nangkap penjahat, itu bukan. Tapi ini polisi ekonomi, ya enggak? Boleh dicatat itu. Ini untuk materi pembelajaran bagaimana seorang manajer yang profesional atau seorang pakar ekonomi ya harus menguasai materi ini tentang polisi. Apa? P pertama. P adalah seorang manajer harus memiliki profesionalisme dan profesional dan proporsional. Itu P. Itu manajer itu harus punya ini. Kalau nggak punya ini, walah manajer yang kelas bawah itu. Kalau yang top manager itu udah dikuasain. Profesional dan sekaligus proporsional. Setelah P adalah O. Seorang manajer tadi harus mampu mengorganisir atau organisatoris dan objektif. Mengorganisir. Yang satu bagian ke bagiannya diorganisir. Untuk diarahkan ke satu tujuan yang menguntungkan. Karena tujuan bisnis adalah mencari nilai tambah atau boleh dikatakan ada keuntungan. Objektif jangan sampai ya itu kita cerita apa? Tadi cerita apa namanya? Relasi ya. Wah, ini relasi saya, apalagi calon mertua saya ini. Ini kalau akan saya kasih murah. Enggak. Objektif. Relasi ya relasi, tapi harga barang yang harus dijual ya dijual. Itu. Tidak harus objektif. Jadi ya. Sekarang apa? L. Leadership, L-nya itu leadership adalah harus punya jiwa kepemimpinan yang kuat, leader, pemimpin, dan legalitas dan pasti gitu. Ya. Ada kepastian hukum legal. Kalau perusahaan ya harus memiliki akta notaris,
memiliki NPWP, SITU, SIU. Kalau mau kerja tentang apa konstruksi harus punya SIJ buka, yaitu surat izin jasa konstruksi, surat izin usaha jasa konstruksi, ya SIJUK, surat izin usaha jasa konstruksi. Itu legalitasnya seorang entrepreneur atau harus memiliki perusahaan. Diurus dulu. Poli, iya. Sekarang harus berkarakter integritas. Tadi ada situ, integritas. Dan selalu inovatif. Pertanyaannya Mas apa tadi? Inovatif. Ini. Seorang manajer top harus punya tadi itu, inovatif. Menemukan, menggali. Inovatif. Punya dedikasi yang tinggi. Punya kemampuan dan kemauan yang tinggi. Punya kemampuan tadi tidak punya kemauan, ya tidak dapat apa-apa. Punya kemauan tapi tidak punya kemampuan, ya sama. Kalau hasil juga hasil-hasilan, tidak hasil sungguh-sungguhan. Berikutnya apa tadi? Poli S ya. Seorang manajer harus punya sains. Apa sains? Yaitu ilmu pengetahuan yang luas. Yaitu harus sosiologis juga. Harus bijaksana, tidak kaku. Punya karyawan salah, ya, wah kamu salah, pecat. Tidak begitu. Harus dikaji. Kenapa staf saya melakukan seperti ini? Apa sebabnya? Terus didekati, persuasif, ditanya. Kalau memang perilaku itu memang sudah betul melanggar perusahaan, ya apa boleh buat? Harus dikeluarkan dari sistem. Sains. Terus I terakhir. Seorang manajer puncak harus memiliki IPTEK. Apa Mbak? IPTEK. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, dan IMTAK. Iman dan takwa. Takwa itu apa Mas? Itu apabila yang diperintahkan dikerjakan, gitu. Yang dilarang ya tinggalkan. Diperintahkan misalnya wajib. Wajib itu kalau dilaksanakan mendapat pahala, ya kalau ditinggal berdosa. Itu wajib. Jadi kalau seorang manajer perusahaan adalah harus mementingkan apa? Tanggung jawab itu. Tidak boleh jadi itu. Istilahnya apa? Pilih kasih. Apa pilih kasih? Wah ini teman, wah ini harus saya bela. Enggak. Salah ya salah. Ya. Yang benar ya benar. Itu kira-kira Mbak Mas. Ada lagi untuk cukup? Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Sekali lagi terima kasih. Selamat sore, good afternoon, salam dan bahagia. Salam sejahtera untuk kita. Salam, santi, amung budaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.